Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramawati dengan NPM 1911002009 dari Prodi PGMI kelas I semester 4. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 8 yang ingin mempresentasikan materi IPS yang berjudul Perekonomian dan Perilaku Ekonomi di Jenjang Sekolah Dasar atau MI. Sistem perekonomian di Indonesia. Sistem ekonomi yang dianut di Indonesia secara konseptual merupakan suatu sistem yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideal serta konstitusional yang berorientasi kepada satu, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu berlakunya etika dan moral agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu tidak adanya pemerasan atau eksploitasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu berlakunya kebersamaan dan asas kekeluargaan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu memprioritaskan kehidupan rakyat. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu adanya emansipasi tentang kemakmuran rakyat. Lalu terdapat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana merupakan dasar bagi sistem perekonomian Indonesia serta dilengkapi dengan pasal 23, pasal 18, pasal 27 ayat 2, dan pasal 34. Adapun sistem Pancasila yaitu 1. Roda perekonomian, yaitu roda perekonomian yang digerakkan oleh rangsangan ekonomi. Yang kedua, egalitarisme, yaitu kehendak keseluruhan masyarakat yang tertuju ke arah kemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan. Yang ketiga, prioritas kebijakan ekonomi, yaitu penciptaan perekonomian nasional yang menjiwai nasionalisme pada tiap-tiap kebijaksanaan ekonomi. Dan yang keempat, koperasi, merupakan perekonomian sebagai bentuk yang paling konkret dari usaha bersama. Dan yang kelima, adanya kelembaga yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi, yaitu untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial. Lalu terdapat ruang lingkup ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari biaya dan manfaat dari pola peningkatan alokasi sumber daya. Sumber daya perekonomian dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pertama, sumber daya manusia, dan yang kedua, sumber daya bukan manusia. Sumber daya manusia yaitu meliputi semua usaha baik pikiran maupun fisik yang ditunjukkan untuk menghasilkan benda. Sedangkan sumber daya bukan manusia yaitu meliputi seluruh sumber daya selain manusia yang dapat berperan serta menghasilkan benda untuk memenuhi kebutuhan konsumen seperti gedung, mesin, tanah, kekayaan alam, bahan mentah, dan persediaan dalam gudang. Lalu terdapat teori ekonomi yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, teori ekonomi mikro, dan yang kedua, teori ekonomi makro. Teori ekonomi mikro merupakan pemecahan dari variabel-variabel dalam ekonomi makro seperti konsumsi, investasi, dan tabungan. Ekonomi mikro juga menjelaskan tentang susunan dan pembagian dari produksi total. Sedangkan ekonomi mikro menjelaskan tingkat produksi secara menyeluruh. Dalam perekonomian terdapat pelaku ekonomi. Pelaku utama ekonomi terdiri dari yaitu pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga lembaga perbankan dan keuangan, dan yang keempat badan publik dan pemerintah. Produsen yaitu kegiatan pelaku yang memenuhi kebutuhan konsumen dan kepentingan produsen untuk meraih laba. Sedangkan konsumen yaitu kegiatan yang memenuhi kebutuhannya dengan memperhitungkan keterjangkauan daya belinya. Yang ketiga, lembaga perbankan dan keuangan, yaitu dengan memfasilitasi proses transaksi dan menyediakan sumber pembelanjaan. Yang keempat, badan publik dan pemerintah, yaitu sistem perekonomian suatu negara, lembaga publik dan pemerintah yang berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat secara umum.
Dan badan usaha juga dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan dan dapat dibagi menjadi 3, yaitu agraris, ekstraktif, perdagangan, industri, dan jasa. Adapun ciri-ciri BUMN, yaitu pertama, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Yang kedua, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, merupakan salah satu stabilator perekonomian negara. Dan yang keempat, melayani kepentingan umum dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu, terdapat badan usaha kepemilikan modal yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama, badan usaha milik negara, yaitu BUMN. Yang kedua, badan usaha milik swasta, yaitu BUMS. Dan yang ketiga, koperasi. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Sedangkan BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari pihak swasta. Dan koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Adapun badan usaha milik swasta yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama, perusahaan perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang seluruh modal dan tanggung jawabnya dimiliki secara pribadi. Yang kedua, persekutuan firma adalah persekutuan antara 2 orang atau lebih yang menjalankan usaha dengan satu nama yang dihasilkan dan dapat dibagi dari persekutuan tersebut. Yang ketiga, persekutuan komanditer adalah persekutuan atas beberapa orang yang hanya menyerahkan modalnya saja. Yang keempat, perseroan terbatas adalah persekutuan yang menjalankan usaha dengan modal usaha terdiri atas beberapa saham. Yang kelima, badan usaha swasta asing adalah ciri berlangsungnya globalisasi ekonomi. Dan yang keenam, yaitu joint venture adalah kerjasama antara beberapa perusahaan dari beberapa negara untuk menjamin satu perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.